Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya yakni Nur Wahid. Di sini saya akan kembali dengan penjelasan informasi yang bisa dibilang bermanfaat bagi kalian. Kali ini saya akan membahas tentang pengantar pemrograman berbasis web. Nah, bagi kalian yang penasaran, cek hingga selesai ya. Oke, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Perkenalkan nama saya yang 101 dari Pendidikan Informatika Universitas Tarumanjaya Madura. Nah, seperti yang saya katakan tadi, di sini saya akan membahas tentang pengantar pemrograman berbasis web. Nah, sebelumnya, bagi yang baru join ke channel saya, perkenalkan saya terlebih dahulu, saya Nur Wahid Hidayatullah. Biasa dipanggil Wahid, tim 101 dari kelas D Pendidikan Informatika Angkatan 2019 Universitas Tarumanjaya Madura. Ngomong-ngomong tentang web, di sini banyak banget yang ada hubungannya dengan web. Di antaranya internet, homepage, www, atau yang lain. Masih banyak banget, kan? Nah, di sini saya akan membahas satu persatu, tidak menyeluruh, oke? Yang pastinya akan bermanfaat bagi kalian. Yang pertama, kita akan membahas tentang internet. Sebelum ke definisi internet, apa sih itu internet? Di sini ada bisa dibilang dua definisi lain bahwa bahwasannya itu internet tergabung dari dua kata. Nah, apa saja? Yang pertama, internet itu gabungan antara international networking, di mana menurut definisi dua komputer atau lebih yang saling berhubungan membentuk jaringan komputer internasional atau dunia yang saling berinteraksi dan bertukar informasi. Jadi, beberapa komputer tersebut itu saling berhubungan satu sama lain membentuk sebuah jaringan komputer yang bisa membantu untuk berinteraksi dan bertukar informasi. Jadi, jaringan internasional seperti itu. Nah, gabungan kedua yakni adalah interconnected networking yang memiliki definisi bahwa sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Seperti itu. Nah, kemudian kita membahas apa sih definisi internet itu. Jadi, internet sendiri itu memiliki definisi yakni kumpulan dari berbagai jaringan komputer yang saling berinterkoneksi serta mencakup seluruh jaringan global melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, fiber optik, wireless, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, internet dapat digunakan oleh seluruh masyarakat atau masyarakat global seperti itu, baik bisa melalui telepon, laptop, komputer, atau lain-lain sebagainya. Seperti itu. Itulah definisi dari internet. Kita lanjut terkait web. Lebih dalam tentang web, di sini ada beberapa hal atau istilah yang masih berkaitan dengan web. Di antaranya ada protokol, ada HTTP, ada URL, ada DNS, ada www, ada server and client, ada homepage, ada web browser, dan yang terakhir web programming. Mohon maaf, ini 9, bukan 8. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang protokol. Nah, protokol. Apa sih protokol itu? Protokol merupakan bahasa atau software standar untuk mengatur komunikasi data jaringan komputer. Di dalam protokol sendiri, ada yang namanya TCP atau IP.
yang bisa dijabarkan sebagai Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, yang dimana ini memiliki definisi yaitu sebuah cara standar untuk mempaketkan dan menyelamatkan data komputer atau sinyal elektronik sehingga data dapat dikirimkan ke komputer yang lain. Jadi dalam pengiriman sebuah data atau pengiriman data informasi itu perlu bantuan, yakni adanya protokol ini atau TCP atau IP ini, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada protokol transfer yang masih ada kaitannya dengan protokol tadi, di mana protokol transfer dapat dilihat dari namanya, yakni transfer. Maka ini akan berfungsi untuk pengiriman informasi di internet. Nah, dapat dilihat dari definisinya sendiri, yakni merupakan protokol yang digunakan untuk pengiriman informasi di internet. Seperti itu. Nah, ada beberapa hal atau jenis dari protokol transfer ini sendiri, guys. Yang pertama ada HTTP. HTTP itu adalah protokol standar untuk suatu dokumen web. Jadi khusus dokumen web kita menggunakan HTTP seperti itu. Yang kedua ada FTP atau yang biasa sering disebut dengan File Transfer Protocol. Ini biasa digunakan untuk mentransfer file dalam format teks atau binary dalam suatu server komputer di internet. Selanjutnya yang ketiga adalah Gopher. Gopher sendiri digunakan untuk mengakses server Gopher yang menyediakan informasi dengan menggunakan suatu sistem menu atau melalui hubungan telnet. Yang keempat, dari jenis protokol transfer tadi ialah News and NTP, yakni Network News Transfer Protocol, yang digunakan untuk mendistribusikan berita di Usenet, di mana Usenet sendiri memiliki definisi yaitu suatu sistem yang dirancang sebagai forum diskusi dengan berdasarkan pada topik-topik atau yang biasa sering disebut dengan newsgroup. Jadi adanya topik-topik tadi itu adalah Usenet. Kemudian, Usenet ini tadi didistribusikan oleh si News NTP, seperti itu, guys. Nah, yang terakhir yakni ada telnet, biasa digunakan untuk login ke suatu server komputer. Jadi itulah beberapa jenis yang definisi dari protokol transfer. Kita lanjut ke berikutnya, yakni ada HTTP, di mana dua istilah yang akan kita bahas setelah protokol yang pertama. Yang kedua adalah HTTP. HTTP biasa sering disebut dengan Hypertext Transfer Protocol, yang memiliki definisi yakni protokol yang menentukan aturan di mana yang perlu diikuti oleh web browser dalam meminta dan mengambil suatu dokumen dan oleh web server dalam menyediakan dokumen yang diminta web browser. Nah, protokol ini merupakan protokol standar yang digunakan untuk mengakses HTML. Jadi HTTP itu merupakan aturan yang dapat merupakan aturan yang harus diikuti oleh web. Seperti contoh pada gambar sini adalah web server di mana para programmer atau programming itu membuat sebuah web. Kemudian di sini ada web client, yakni konsumen dan lain sebagainya, atau yang saling berinteraksi ini ingin mengambil atau meminta suatu dokumen dalam web server, maka dia harus menggunakan HTTP. Seperti itu. Seperti ini. Request-nya adalah ini. Maka nanti web server akan menyediakan HTTP seperti ini. Responnya seperti itu. Jadi itu adalah fungsi dari HTTP atau yang biasa disebut dengan HTTP. Kemudian selanjutnya ada URL. Yang ketiga, yakni URL biasa sering disebut dengan Uniform Resource Locator. URL biasa digunakan untuk menentukan lokasi informasi pada suatu web server.
Nah, URL ini juga bisa diibaratkan sebagai suatu alamat yang terdiri dari yang pertama, protokol yang digunakan oleh suatu browser untuk mengambil informasi. Yang kedua, nama komputer atau server di mana informasi tersebut berada. Dan yang terakhir, yakni berisi jalur atau path serta nama file dari suatu informasi. Nah, saya mengambil contoh seperti ini. Format URL sendiri, yakni ada protokol travel titik 2 garis miring 2 kali, kemudian nama host, path, nama file. Nah, biasanya jika dalam sebuah web atau pencarian, pada web client itu akan muncul seperti ini, http://web.trojoyo.ac.id pendidikan index.html. Ini adalah yang di requestkan oleh web client. Kemudian web server akan menghubungkan. Nah, dari sini kita dapat memecahkan di mana HTTP merupakan protokol yang digunakan. Nah, kemudian www.trojoyo.ac.id, mohon maaf ada kekeliruan, di mana ini merupakan nama host atau komputer servernya, yakni di Trojoyo. Saya ambil contoh seperti itu. Kemudian pendidikan. Nah, pendidikan di sini merupakan path atau jalur dari informasi yang dicari. Jadi si konsumen atau si klien mencari informasi, jalur informasinya ada di pendidikan seperti itu. Kemudian index.html ini merupakan nama filenya. Jadi yang ada dicari di pendidikan, nama filenya ada di index.html seperti itu. Kita lanjutkan terlebih dahulu, oke? Yang selanjutnya adalah DNS atau Domain Name System, di mana DNS sendiri memiliki definisi. Yang pertama, merupakan sistem penamaan standar komputer-komputer di internet dengan tujuan untuk mempermudah pengelolaan server komputer internet. Nah, DNS sendiri juga merupakan suatu tingkat-tingkat domain yang merupakan kelompok komputer-komputer yang terhubung ke internet. Jadi selanjutnya domain name system. Domain kan daerah asal, nama, sistem. Jadi sistem nama daerah asal seperti itu. Itu kalau kita ibaratkan dalam bahasa Indonesia. Seperti itu. Kemudian ada www atau World Wide Web. www biasa sering disebut dengan web. www juga memiliki definisi, yakni salah satu bentuk layanan yang dapat diakses melalui internet. Nah, di sini www seperti yang katakan tadi biasa disingkat sebagai web atau disebut dengan web seperti itu. Selain definisi ini, www atau web itu juga dapat didefinisikan sebagai sekumpulan dokumen, gambar-gambar, dan bentuk resource yang lainnya yang dihubungkan melalui hyperlinks dan URLs. Jadi hyperlinknya banyak atau URLs-nya banyak seperti itu. Jadi dihubungkan melalui URL tadi seperti itu. Jika dalam sebuah web. Kemudian selanjutnya kita memiliki homepage. Nah, homepage sendiri di sini ada 3. Dalam satu homepage layar web ada 3. Ada website atau situs web. Yang kedua ada web page atau halaman web. Dan yang terakhir ada homepage. Di mana yang pertama website. Website merupakan alamat URL yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan informasi berdasarkan topik tertentu. Yang kedua, web page atau halaman web merupakan halaman khusus dari situs web tertentu yang tersimpan dalam bentuk file. Dalam web page tersimpan berbagai informasi dan link yang menghubungkan suatu informasi lain, baik itu dalam page yang sama ataupun web page lain pada website yang berbeda. Seperti itu. Jadi web page ini tuh menghubungkan file-file tertentu, ada link atau informasi-informasi lain seperti itu. Yang terakhir ada homepage, merupakan sarana dasar untuk memperkenalkan secara singkat tentang apa yang menjadi isi dari keseluruhan website dari suatu organisasi atau pribadi. Di homepage, jika kalian mau membuka Google maka di situ ada homepage-nya. Atau jika Google kalian buka mencari request apa di Google, kemudian kalian klik
link tersebut, maka layar yang tampil pertama adalah homepage dari web tersebut. Seperti itu. Kita lanjut. Ada web browser. Di sini web browser memiliki definisi yakni tools untuk melakukan navigasi di web. Web browser berjalan pada komputer user. Web browser bertujuan untuk menampilkan dokumen web. Jadi web browser ini berjalan pada user, tidak berjalan pada programmer, hanya pada komputer user. Contohnya adalah MS Internet Explorer yang ada di Windows, Netscape Navigator atau Communicator, ada Opera, Conqueror, Lynx, Mozilla, Chrome, dan lain-lain sebagainya. Jadi itu adalah merupakan contoh web browser yang biasa dijumpai pada komputer-komputer atau laptop-laptop, bahkan handphone user. Seperti itu. Selanjutnya, kita ada server and client. Setelah kita bahas panjang lebar kali tinggi tentang berbagai web, di sini tidak kalah eratnya dua hal ini dengan web, yakni ada server dan client. Yang pertama kita bahas server. Ini server memiliki definisi yakni penyedia berbagai layanan termasuk web. Layanan web ditangani oleh sebuah aplikasi bernama web server. Jadi server itu penyedia berbagai layanan termasuk di dalamnya web. Ibaratnya sebuah programmer. Nah, programmer ini khusus ke web. Nah, programmer ini menyediakan sebuah layanan. Nah, ini layanan web ini tersebut bernama web server. Seperti itu. Kemudian yang kedua, adanya klien, di mana klien bertugas mengakses informasi yang disediakan oleh server. Pada layanan web, klien dapat berupa web browser. Jadi klien atau yang sering kita katakan yakni konsumen. Konsumen itu hanya dapat mengakses informasi yang telah disediakan atau yang telah dilayani oleh web server oleh programmer. Jadi programmer itu membuat codingannya, inputan atau kode-kode program terkait web layanan yang ingin diakses, ingin didistribusikan ke klien-klien yang lain di seluruh dunia atau seluruh Indonesia. Nah, si klien ini tugasnya mencari informasi. Jadi, si klien tidak mengetahui kode-kode program yang disusun oleh programmer. Seperti itu. Selanjutnya, ada web programming. Web programming memiliki dua jenis, yakni ada server-side programming dan client-side programming. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, server-side programming, di mana pada server-side programming dapat dikatakan programming bagian server, di mana web server melakukan parse and eksekusi sehingga script embedded dalam halaman web. Jadi server-side programming ini tuh menyusun sebuah kode program yang membentuk web, sebuah layanan web sehingga dapat diakses. Seperti ini jangkauannya. Strukturnya pembuatan web, pembuatan URL dan lain sebagainya, sehingga user nanti ingin mengakses apa maka dapat dikemukakan seperti ini. Di dalam server-side programming tidak hanya menyusun kode program saja, melainkan juga ada database-nya. Semisal untuk layanan sebuah rumah sakit, sekolah, atau lain-lain sebagainya, maka di sini diperlukan adanya database. Seperti itu. Nah, contohnya itu ada CGI atau PER, ada ASP, GSP, PHP, CFM, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adanya client-side programming, di mana web browser melakukan parse dan eksekusi sehingga script embedded dalam halaman web. Jadi yang melakukan di client side ini adalah bagian web browser, bukan web server. Nah, berbeda kan? Yang server side yang bekerja adalah web server, yang pada client side adalah web browser, karena client side
bertugas untuk mengakses informasi dan yang disediakan oleh web server seperti itu. Nah, contohnya kita dapat menggunakan bahasa JavaScript, HTML, VBScript seperti itu. Nah, dapat dilihat dari bagan yang di sebelah server ini, klien merequest sebuah web ini, maka si server atau web server juga mengasihi web yang sama, mengelola data-data itu tadi. Seperti itu. Nah, selesai. Jadi telah kita bahas semua dari protokol, DNS, URL, homepage, web, www, internet, web programming, server and client, web browser, dan lain sebagainya. Nah, selesai nih guys. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila saya terdapat salah, baik itu ketikan dalam PPT saya salah omong, dan lain sebagainya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Terima kasih. Like, comment, and subscribe. Oke?